Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Saudara-saudara jamaah pengajian rahimakumullah, insyaallah di dalam kesempatan malam ini kita akan meneruskan kajian yang dinukil dari kitab Daqaiqul Akhbar, yang insyaallah di dalam kajian ini akan membawa manfaat bagi kita semua, terutama untuk menambah keimanan dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada yaumil akhir. Dan di dalam kesempatan ini kita akan membicarakan tentang penciptaan malaikat-malaikat Allah. Seperti kita ketahui bahwa beriman kepada malaikat ini adalah merupakan bagian daripada rukun iman yang harus kita yakini keberadaan para malaikat. Nah, dengan memahami isi daripada kitab ini, insyaallah kita akan menemukan hikmah bahwa beriman itu bukan sekedar berkeyakinan, tetapi diharapkan keimanan itu teraplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, termasuk ketika kita meyakini dan beriman kepada para malaikat Allah, maka kita harus memahami keberadaan mereka, meyakini keberadaan mereka, dan juga mengerti bahwa malaikat itu sesungguhnya berinteraksi dengan kehidupan kita. Artinya ada keterlibatan malaikat dengan proses kehidupan kita sendiri, ya, di alam dunia ini. Yang kemudian kita akan mengerti bagaimana seharusnya kita bersikap dan berperilaku karena berkaitan dengan keterlibatan malaikat itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena pada kenyataannya seringkali kita ini yang mengaku beriman itu seperti tidak merasakan bahwa malaikat itu ikut berinteraksi dalam kehidupan proses kita sehari-hari. Seakan-akan malaikat itu tidak ada. Katanya beriman kepada malaikat, tetapi dalam keseharian sepertinya kita tidak menyadari bahwa malaikat itu selalu bersama dengan kita. Dan ada perintah-perintah Allah yang ditugaskan kepada malaikat untuk, ya, mengawal kehidupan manusia. Baiklah saudara-saudara sekalian, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam anna awwala ma khalaqallahu minal malaikati arba'atun. Ketahuilah oleh kamu semua bahwasanya yang pertama kali Allah ciptakan dari kalangan malaikat itu ada 4. Jadi yang pertama kali malaikat-malaikat yang diciptakan oleh Allah itu 4 malaikat. Ini termasuk namanya malaikat-malaikat muqarrabun, malaikat-malaikat yang dekat dengan Allah, malaikat-malaikat yang besar, ya, yang sangat berpengaruh di dalam proses kehidupan alam semesta. Di antaranya yang 4 itu, yang pertama adalah Israfil, malaikat Israfil. Malaikat Israfil ini sahibus sur. Sahibus sur ini yang diberi oleh Allah untuk memegang sangkakala atau trompet, ya. Ya, ini malaikat Israfil itu diberi oleh Allah suatu alat yang disebut sangkakala, yang nanti akan dipergunakan ketika menjelang yaumil kiamah, ya. Ini yang berperan nanti ketika proses kiamat, maka sangkakala itu ditiup oleh malaikat Israfil. Itu tugasnya diantaranya. Kemudian yang kedua, malaikat Mikail. Wa Mikailu
muwakkalan bil amtari. Nah, malaikat Mikail ini adalah malaikat yang ditugasi untuk mengatur rizki, mengatur hujan, ya. Itu tugasnya malaikat Mikail. Kemudian yang ketiga, Allah menciptakan wa Jibrilu, sahibul wahyi. Malaikat Jibril ini yang ditugaskan oleh Allah untuk menurunkan wahyu, ya, untuk menurunkan wahyu. Dan malaikat yang keempat yang diciptakan oleh Allah adalah Israil. Israil qabidul arwah, yang bertugas untuk mencabut semua arwah para makhluk, untuk mencabut semua ruh para makhluk, ya. Pokoknya semua makhluk Allah yang ada ruhnya pada akhirnya nanti akan dicabut oleh malaikat Israil. Itulah tahapannya. Jadi yang pertama diciptakan itu malaikat Israfil dulu, kemudian setelah itu Mikail, kemudian Jibril, dan yang keempat adalah Israil. Allah ciptakan, berurutan menciptakannya, ya. Jadi tidak sekaligus, berurutan menciptakannya malaikat-malaikat ini. Nah, sekarang kita coba untuk memahami satu persatu. Summa inna Israfila, kemudian bahwasanya malaikat Israfil itu sa'alallaha ayyu'tiyahu quwwata syabi'i samawat. Kemudian malaikat Israfil memohon kepada Allah. Jadi setelah malaikat Israfil ini diciptakan oleh Allah, malaikat Israfil memohon kepada Allah untuk diberikan kekuasaan, untuk diberikan kekuatan sebesar 7 lapis langit, ya, 7 lapis langit. Jadi luar biasa nih. Jadi kita bisa bayangkan seperti apa besarnya malaikat Israfil. Kalau 7 lapis langit saja beliau kuasai, ya. Jadi bumi ini nggak ada apa-apanya. Bumi ini barangkali ibarat kelereng di tangan malaikat Israfil itu, hanya tinggal di gini-gini. Bumi yang gini-gininya. Alam semesta yang penuh dengan galaksi-galaksi ini sebetulnya kecil, ya, di bawah penguasaan malaikat-malaikat Allah yang besar tadi, ya. Kemudian fa'atahu, Allah berikanlah kekuasaan itu kepada malaikat Israfil. Allah izinkan malaikat Israfil untuk mempunyai kekuatan sebesar 7 lapis langit. Wa quwwata sab'i ardina. Kemudian malaikat Israfil juga meminta kepada Allah untuk diberikan kekuatan untuk menangani 7 lapis bumi. Masya Allah, luar biasa. 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Manusia aja belum tembus tuh 7 lapis langit. Tidak ada manusia yang tembus 7 lapis langit kecuali baginda Nabi Muhammad SAW pada waktu peristiwa Isra Mi'raj. Itu pun tentu saja atas izin Allah sampai ke Sidratul Muntaha, tembus 7 lapis langit. Selain Nabi Muhammad SAW tidak ada. Sehebat apapun teknologi tidak akan mampu untuk menembus 7 lapis langit. Lebih-lebih lagi lah 7 lapis bumi. Malaikat Israfil, langit dan bumi hanya tinggal dipegang sedikit oleh tangannya. Bayangkan oleh kita. Jadi nggak ada artinya. Bumi ini nggak ada apa-apanya sebetulnya. Makanya wajar ditiup sekali, hancurlah bumi ini. Ya, hancurlah bumi ini. Begitulah dahsyatnya Allah memberikan kekuasaan kepada malaikat Israfil. Sosoknya seperti apa? Walahu min tahti qadamaihi ila rasihi syu'uran. Di dalam diri malaikat Israfil ini, mulai dari bawah kakinya ila rasihi sampai kepada kepalanya syu'urun, memiliki bulu, rambut. Jadi mulai dari kaki sampai kepala malaikat Israfil ini berbulu, ada rambutnya, ya. Ada rambutnya. Wa afwahun, dan juga memiliki mulut, ya. Memiliki mulut. Wa alsinatun, dan tiap mulut memiliki lidah. Mulutnya bukan satu, malaikat Israfil ini bukan satu, ya. Banyak mulutnya. Wa tilkal alasinatu mughattatun bil ajnihati, ya. Dan setiap lidah, ya, setiap lidah itu ditutupi oleh
sayap-sayapnya. Jadi malaikat Israfil memiliki rambut, dan setiap rambut ini memiliki mulut, dan tiap mulut ini memiliki lidah-lidah, dan setiap lidah itu masing-masing punya sayap-sayapnya. Bayangkan jumlah rambutnya berapa itu, ya, banyak banget, ya. Nah itu kullu lisanin minha, dan setiap lidahnya itu yusabbihullaha ta'ala bi alfi lughatin. Setiap lidahnya bertasbih kepada Allah Ta'ala dengan 1000 bahasa. Setiap lidahnya bertasbih dengan 1000 bahasa. Satu lidah itu bertasbih dengan 1000 bahasa. Sedangkan mulut dan lidahnya tidak terhitung di badan malaikat Israfil dengan bulu-bulunya yang lebat, ya, bulu-bulunya yang lebat. 1000 bahasa. Nah, bahasa di sini bukan hanya bahasa manusia, karena makhluk Allah bukan hanya manusia. Bahasa manusia aja sedunia ini sudah berapa jumlahnya bahasa. Jadi bertasbihnya dengan bahasa makhluk. Masing-masing lidah itu bertasbih. Ada yang bertasbih dengan bahasa Indonesia, ada yang bertasbih dengan bahasa Inggris, ya, bahasa Arab, bahasa Cina, masing-masing. Tetapi ada juga yang bertasbih dengan bahasa binatang. Makhluk Allah kan binatang, makhluk Allah. Binatang aja banyak. Ada kucing, ada cacing, ada lembu, ada kerbau, ya kan? Banyak, belum ikan. Dan juga bertasbih dengan bahasa tumbuh-tumbuhan. Jadi harus tahu bahwa tumbuh-tumbuhan juga punya bahasa, ya. Binatang punya bahasa, belum bahasa bangsa jin, ya. Banyak bangsa-bangsa jin juga bersuku-suku, bukan satu jenis bangsa jin ini kayak manusia aja. Bangsanya, rasnya kan macam-macam manusia. Bangsa jin juga begitu, rasnya bermacam-macam, sukunya bermacam-macam, bentuk tubuhnya bermacam-macam. Bangsa jin juga sama. Nah ini jadi 1000 bahasa tadi, begitu banyak, ya. Dan bertasbih dengan 1000 bahasa. Fayakhluqullahu ta'ala, kemudian Allah menciptakan min kulli lughatin, dari setiap bahasa tadi, malakan, satu malaikat. Jadi setiap satu bahasa, maka Allah ciptakan bahasa yang keluar, tasbih yang keluar, yang diucapkan dengan bahasa tertentu, maka Allah ciptakan satu malaikat. Surat Israfil alaihi salam yang sama, serupa dengan malaikat Israfil alaihi salam. Jadi bentuknya sama, diciptakan lagi. Awalnya malaikat Israfil itu satu, tapi kemudian Allah ciptakan dari diri malaikat Israfil sendiri pengikut-pengikutnya, anak buahnya. Ya, jadi malaikat Israfil itu bukan satu, tidak terhitung, hanya Allah saja yang tahu. Makanya setiap diucapkan tasbih dengan bahasa-bahasa tertentu, maka Allah ciptakan dari setiap kalimat yang keluar itu malaikat-malaikat lagi, malaikat sejenis Israfil, ya, malaikat Israfil juga, yang tugasnya nanti sama, ya, tugasnya sama dengan malaikat Israfil, ya, untuk membantu malaikat Israfil ketika meniup sangkakala tadi. Ketika sangkakala ditiup, maka gemparlah seluruh alam semesta, langit, bumi, planet-planet hancur semua, karena malaikat Israfilnya banyak, anak buahnya banyak. Anak buahnya, rajanya satu, tapi anak buahnya banyak, diciptakan lagi Allah subhanahu wa ta'ala dari kalimat tasbih yang diucapkan oleh, ya, malaikat Israfil. Kemudian yusabbihullaha ta'ala ila yaumil qiyamah. Jadi mereka semua, malaikat-malaikat sejenis malaikat Israfil ini, itu bertasbih kepada Allah sampai hari kiamat. Jadi sejak diciptakan sampai nanti kiamat tiba, mereka nggak berhenti bertasbih. Sekarang mereka terus bertasbih, sedang bertasbih malaikat Israfil ini. Sebelum datangnya perintah Allah untuk menghancurkan alam semesta, mereka bertasbih semuanya, termasuk pengikut-pengikutnya, anak buahnya itu bertasbih semua. Bertasbih, nggak ada henti-hentinya. Malaikat tidak pernah letih, tidak pernah capek, karena malaikat nggak pernah tidur, nggak pernah ngantuk, ya. Nggak pernah, ya, nggak kayak kita toh.
baru ngaji 5 menit aja udah ngantuk, 10 menit apalagi, setengah jam tidur pulas. Kita atau manusia, ya, malaikat enggak, karena malaikat tidak diberi nafsu, ya. Malaikat nggak makan, nggak minum, jadi mereka terus bertasbih. Kalau kata Allah bertasbih sampai yaumil kiamat, bertasbih terus, sujud terus sampai kiamat, sujud, nggak ada pegalnya, nggak ada rasa pegal. Itulah sifat malaikat, dia melaksanakan perintah Allah tanpa rasa lelah. Wa yanzuru kulla yaumin wa lailatin ila jahannam salasa marrat. Dan malaikat Israfil ini setiap hari dan malam, siang dan malam itu melihat, nengok kepada neraka jahanam sebanyak 3 kali. Jadi sehari semalam malaikat Israfil ini nengok neraka jahanam sebanyak 3 kali, ya. Nengok neraka jahanam 3 kali sehari semalam. Berarti tiap hari itu terus nengok neraka jahanam. Fayadhubu hatta yasira misla wataril qaus. Nah, ketika nengok neraka jahanam ini, malaikat Israfil ini seperti busur yang terlepas, panah yang terlepas dari busurnya. Jadi sekali nengok itu cepat gitu, cepat nengok ke neraka jahanam. Apa yang terjadi? Wayabki, setiap malaikat Israfil itu selesai nengok neraka jahanam, menangislah malaikat Israfil, menangis. Setiap hari malaikat Israfil menangis. Selesai nengok neraka, nangis. Besoknya nengok lagi, nangis lagi. Setiap hari, bayangkan, malaikat Israfil itu nangis terus melihat neraka. Karena apa? Karena dahsyatnya keadaan neraka. Nah, ini menjadi itibar bagi kita. Sekelas malaikat yang diberikan kekuasaan luar biasa oleh Allah, bisa menguasai 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, tidak tahan melihat neraka, tidak tahan melihat neraka, nangis dia, ngerinya, saking ngerinya, dahsyatnya. Padahal malaikat-malaikat tidak akan masuk neraka kecuali malaikat Malik, tentunya dengan malaikat Jabaniyah, karena dia mah penghuni, pendunggu neraka, penjaga neraka. Tapi malaikat Malik dengan malaikat Jabaniyah tidak terasa kesakitan dia, walaupun dia menjaga neraka, dia enggak, tidak terasa panas, tidak diberikan rasa panas oleh Allah kepada malaikat penjaga neraka. Nanti akan ketemu itu dengan malaikat Jabaniyah dan malaikat Malik, ketemu pembahasannya, ya. Jadi menangislah malaikat Israfil itu. Walaula anna Allah Ta'ala habisa dumu'ahu, seandainya Allah Ta'ala tidak mencegah air mata malaikat Israfil ini, tidak mencegah air mata yang jatuh dari malaikat Israfil ini, la mala'atal ardo kataufani Nuh alaihi salam. Jika Allah biarkan air mata tangisan malaikat Israfil ini jatuh ke bumi, ya, jatuh ke bumi ini, ke kita, barangkali jatuhnya melebihi hujan, seperti hujan badai. Karena di sini apabila jatuh ke bumi air mata malaikat Israfil yang setiap hari tadi, setiap hari dia menangis, karena setiap hari dia nengok neraka, nangis lagi, maka kondisi bumi akan seperti apa? Kataufani Nuh alaihi salam, akan seperti banjir bandangnya Nabi Nuh alaihi salam. Karena seperti hujan nanti turunnya. Tangisan malaikat Israfil itu seperti hujan. Maka dicegah oleh Allah supaya air mata malaikat Israfil ini tidak jatuh ke bumi. Bila jatuh maka tenggelamlah bumi, seperti banjir Nabi Nuh alaihi salam. Wa min azmi Israfila, dan keagungan atau besarnya malaikat Israfil ini, annahu, bahwasanya, lau subba ma'ul bihari wal anhari wal uyuni ala ra'sihi ma waqa'at al ardi qataratum minha. Untuk menggambarkan besarnya malaikat Israfil ini, di sini dituliskan untuk menggambarkan bagaimana besarnya malaikat Israfil itu, bahwasanya apabila air di 7 samudra yang ada di bumi ini,
Ada Samudra Hindia, Samudra Atlantik, Samudra apa lagi? Banyak kok. Ada 7 samudra. Kemudian dikumpulkan juga sungai-sungai yang ada di dunia ini, di bumi ini. Ditambah lagi dengan jumlah dari mata air yang mengalir. Nah, jumlah air yang begitu banyak ini ditumpahkan ke kepalanya malaikat Israfil, maka air tadi tidak akan tumpah setetes pun ke bumi. Bayangin. Kebayang nggak gedenya malaikat Israfil? Air samudra, laut yang begitu banyak, ditambah dengan jumlah air sungai, air mata air, dicampur, disiramkan ke kepala malaikat Israfil, itu tidak ada yang jatuh satupun. Ya. Berarti kecil banget, air itu sedikit banget, berarti kan? Ibarat setetes air itu di situ. Air bumi yang begitu banyak, samudra itu, ibarat setetes air dijatuhkan ke kepala manusia. Karena air itu tidak akan jatuh. Ini untuk menggambarkan bagaimana besarnya malaikat Israfil. Wa amma Mikail, adapun malaikat Mikail, fa khalaqahallahu ta'ala ba'da Israfil bi khamsami'ati amin. Malaikat Mikail ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah menciptakan malaikat Israfil. Jadi Mikail diciptakan setelah Israfil. Bi khamsimi'ati amin, setelah 500 tahun berikutnya. Jadi yang pertama diciptakan malaikat Israfil, setelah 500 tahun berikutnya baru Allah ciptakan malaikat Mikail. Jadi jedanya itu jaraknya 500 tahun dari malaikat Israfil ke malaikat Mikail. Walahu min ra'sihi ila qadamahi syu'urun minaz za'faron. Nah, kalau malaikat Mikail ini mulai dari kepala sampai kakinya tumbuh rambut yang lebat, tapi rambutnya terbuat daripada za'faron, minyak za'faron. Tahu minyak za'faron ya? Harum kan? Nah, malaikat Mikail ini badannya harum karena rambut-rambutnya terbuat daripada minyak za'faron. Ya. Wa ajnihatun minaz zabarzu, dan sayap-sayapnya terbuat daripada mutiara. Sayapnya terbuat daripada mutiara-mutiara. Ya. Jadi indah banget bentuknya malaikat Mikail ini. Ya. Tahta kulli sya'ratin alfu wajhin, dan di bawah setiap rambutnya itu ada 1000 wajah. Jadi rambut, kemudian di bawah rambut ini ada 1000 wajah. Ya. Di setiap rambutnya itulah 1000 wajah. Wa fi kulli wajhi alfu famin, dan setiap wajah itu terdapat 1000 mulut. Wa fi kulli famin alfu lisanin, dan setiap satu mulut itu terdapat 1000 lisan, 1000 lidah. Ya. Satu wajah memiliki 1000 mulut, kemudian satu mulut ini memiliki 1000 lidah. Yastaghfirullaha lil muznibina minal mu'minin. Nah, lidah-lidah daripada malaikat Mikail ini senantiasa beristighfar kepada Allah, senantiasa memohon ampun kepada Allah. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang berdosa di karangan orang-orang beriman. Nah, ini saudara-saudara lihat. Jadi malaikat Mikail ini selalu memohon ampun, memohonkan ampun dari dosa-dosa orang-orang yang beriman, termasuk kita nih. Kalau kita mengaku orang beriman, insya Allah didoakan oleh malaikat Mikail supaya dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Setiap hari itu malaikat mohonkan ampun, beristighfar kepada Allah, memohonkan ampun kepada hamba-hamba Allah yang beriman. Jadi hanya yang beriman saja, yang tidak beriman tidak dapat permohonan ampun dari malaikat Mikail. Orang kafir nggak dapat. Khusus bagi orang-orang yang beriman kepada Allah, maka malaikat Mikail setiap hari berdoa kepada Allah, memohonkan ampun agar orang beriman ini diampuni dosa-dosanya. Masya Allah ya, malaikat Mikail
Jadi mendoakan kita terus tuh malaikat Mikail setiap hari itu, ya. Beruntung banget makanya kalau orang-orang beriman. Wa kullu qatratin taqrahu wa kullu taqratin taqturu min dumu'ihi yakhluqullahu minha malakan. Dan setiap tetes dari tetesan air mata sama. Malaikat Mikail juga ketika berdoa beristighfar kepada Allah tuh menangis, mencucurkan air mata. Dan setiap tetesan air mata malaikat Mikail, maka Allah ciptakan makhluk-makhluk yang sejenis malaikat Mikail juga. Kalau malaikat Israfil tadi menangis karena melihat neraka setiap hari, kalau malaikat Mikail menangis dalam rangka memohonkan ampun kepada manusia-manusia yang beriman kepada Allah. Setiap tetesan air matanya itulah kemudian Allah ciptakan lagi malaikat-malaikat sejenis malaikat Mikail. Ala suratim Mikaila, seperti malaikat Mikail. Yusabbihullahu ta'ala ila yaumil qiyamah, dan mereka malaikat-malaikat sebangsa malaikat Mikail itu bertasbih kepada Allah terus sampai hari kiamat. Muwakkaluna bil matari wa nabatil ardi wal awraqi was simari. Nah, malaikat-malaikat Mikail dengan anak buahnya tadi itu diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengawal hujan. Allah memerintahkan hujan di tempat anu. Bergeraklah malaikat-malaikat tadi, malaikat Mikail itu, dengan anak buahnya yang tidak terhitung jumlahnya. Begitu juga malaikat Mikail dengan anak buahnya ini adalah untuk menangani masalah tumbuhan-tumbuhan yang ada di bumi. Makanya dikatakan malaikat Mikail ini adalah untuk mengatur rezeki. Jadi tumbuhan-tumbuhan yang ada di bumi ini itu dikawal oleh malaikat Mikail dan buah-buahnya, anak buahnya. Termasuk wal auraqi, dedaunan, wasimari, buah-buahan, itu ditangani oleh malaikat Mikail itu semua. Selama ini mungkin kita tidak menyadari, ya. Ketika kita nanam pohon, nanam biji, ya sesungguhnya itu dikawal oleh malaikat Mikail sebagai pengatur rezeki dari Allah. Turun tangan malaikat Mikail itu, kita nggak ngerti aja. Makanya kalau ingin ada kebaikan dalam tanaman, supaya tanaman itu menimbulkan kebaikan, bacakanlah Bismillahirrahmanirrahim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, baru tanam gitu, tertib. Pada saat itu malaikat Mikail dengan anak buahnya akan turun mengatur tanaman-tanaman yang kita tanam tadi, bibit-bibit yang kita tanam. Ya. Fama min qatratin fil bihari wala samratin fil asjari wala hubbatin fil ardi. Dan tidaklah setiap tetesan dari air laut, tidaklah setiap butir air laut, air samudra, atau setiap buah-buahan, atau setiap pohon-pohonan, dan juga setiap biji-bijian di bumi ini, illa wa 'alaiha malakun muwakkalun biha, kecuali terdapatlah di dalamnya malaikat yang menangani itu semua. Jadi saudara-saudara sekalian, di setiap tetes air itu ada malaikat yang mengaturnya. Setiap biji buah-buahan itu ada malaikat yang mengaturnya. Setiap daun-daunan dan pohon-pohonan itu ada malaikat yang mengaturnya. Ada semua. Tidak ada tumbuh dengan sendirinya, nggak ada. Kan kita tidak bisa menumbuhkan, kan? Kita hanya nanam, tapi kita tidak berkekuasaan untuk menumbuhkan, kan? Allah lah yang menumbuhkan. Nah, Allah memerintahkan kepada malaikat Mikail dengan anak buahnya untuk mengatur itu semua. Itulah tugas malaikat Mikail. Dengan demikian kita harus mengerti sekarang bahwa di pohon-pohonan, di bibit-bibit dan sebagainya itu keterlibatan malaikat terasa. Makanya kita tidak akan sembrono, tidak akan sembrono nanti kalau sudah paham seperti itu. Ya. Tidak akan sembrono
mengambil buah-buahan orang karena disaksikan oleh malaikat, ya. Tidak sembrono, kemudian untuk nanam pohon dan sebagainya tertib, ya. Teratur gitu. Kita mengenal betul bahwa ada makhluk Allah yang terlibat di dalamnya, dan itu disaksikan. Hanya kita saja tidak menyaksikan mereka, tapi mereka menyaksikan kita. Makanya kita ini tidak bisa mengelak, saudara, dari pengadilan Allah. Karena setiap gerak, langkah, sikap apapun itu teramati, tersaksikan. Banyak saksinya. Kita nggak bisa bersembunyi, karena Allah sudah menugaskan para malaikat untuk mengawal kita semua, untuk mengamati kita semua. Sehingga di akhirat nanti tidak ada satu kalimat pun, tidak ada satu langkah pun, sedetik pun yang lolos dari pengamatan Allah. Kemudian sekarang kita sudah memahami bahwa di pohon-pohonan itu ada keterlibatan malaikat yang juga bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya pohon-pohonan yang kita tanam itu senantiasa bertasbih setiap hari bersamaan dengan malaikat bertasbih. Sehingga dengan demikian lingkungan yang banyak pohon-pohonnya di sekitar rumah itu akan terasa sejuk, ya, akan terasa adem karena ada malaikat di situ. Malaikat yang senantiasa bertasbih setiap pagi dan petang, tiada henti-hentinya. Tapi kalau lingkungan yang tidak ada pohon-pohonannya, terasa gersang kan? Nah itu. Makanya bila ini sudah kita pahami, ada keinginan bagi kita untuk menghijaukan lingkungan kita. Karena disitulah malaikat ditugaskan oleh Allah untuk mengatur semua itu. Apalagi kalau sampai berbuah dan sebagainya, ya, diatur itu semua, ya. Nah kemudian fa'amma Jibril. Nah malaikat yang ketiganya malaikat Jibril. Faja'alallahu syamsa baina 'anaihi wa kulla yaumin yadkhulu bahrun nur sulusami'atin wa sittina marrah. Malaikat Jibril ini, ya, Allah menjadikan malaikat Jibril ini matahari diletakkan di antara kedua mata Jibril. Matahari yang gede itu, kebayang oleh kita seperti apa besarnya malaikat Jibril. Malaikat Jibril, ya. Jadi matahari itu terletak di antara dua mata malaikat Jibril, ya. Dan setiap pagi keluarlah bahrun nur, lautan cahaya sebanyak 1/360 kali setiap hari. Makanya kalau setahun itu 360 hari, sehari berarti 1/360 kan. Nah keluar cahaya itu 1/360-nya dari jumlah 360 kekuatan samudra cahaya itu, ya. Faidha kharaja, apabila keluar cahaya itu satu tetes cahaya, yatasaqatu min ajnahatihi qatratun fa yakhluqallahu ta'ala min kulli qatratin malakan ala suratin Jibril alaihi salam. Jadi setiap satu pancaran sinar yang keluar, ya, kemudian jatuh kepada sayap malaikat Jibril, maka Allah menciptakan dari setiap satu pancaran itu malaikat yang serupa dengan malaikat Jibril alaihi salam. Jadi sama aja malaikat Jibril juga nggak satu. Kalau rajanya malaikat Jibril itulah yang turun kepada Nabi dan Rasul memberikan wahyu. Tetapi anak buah malaikat Jibril ini ditugaskan oleh Allah untuk memberikan ilham kepada hamba-hambanya yang soleh, hamba-hambanya yang beriman, para wali. Jadi jangan heran kalau kemudian ada orang-orang soleh, orang-orang tertentu, para wali yang mendapatkan ilham dari Allah. Walaupun bukan malaikat Jibril yang rajanya itu, ya, yang pertama itu yang menurunkan ilham, karena yang pertama itu menurunkan wahyu kepada Nabi, tetapi anak buahnya yang banyak yang Allah ciptakan seperti malaikat Jibril inilah nanti yang akan mengirimkan ilham dari Allah itu kepada hati orang-orang yang beriman, hati orang-orang yang soleh. Jadi bila ada orang yang beriman, orang soleh mendapat firasat dari Allah, jangan heran, karena ada malaikat yang ditugaskan untuk itu, yang termasuk malaikat mulhim yang memberikan ilham kepada
kalbu orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Yusabbihullahu taala ila yaumil qiyamah. Ya. Dan bertasbih jugalah malaikat Jibril ini sampai hari kiamat. Jadi seluruh malaikat itu bertasbih setiap hari. Ya, bertasbih setiap hari. Nah, itulah saudara-saudara sekalian, 3 malaikat ya, yang dapat disampaikan pada kesempatan malam ini. Untuk malaikat maut, malaikat Israel, nanti kita akan bahas dalam pembahasan tersendiri, karena kaitannya dengan al-maut. Kalau malaikat Israel ini ya, berbeda, tugasnya juga luar biasa ya. Kalau malaikat Israel ini nanti akan bicarakan dalam pembahasan tersendiri. Nah, itulah saudara-saudara sekalian ya, 3 malaikat besar yang Allah ciptakan yang terlebih dahulu, yang kemudian diciptakanlah malaikat-malaikat yang lain. Termasuk nanti juga akan kita bicarakan mengenai Kiraman Katibin, Mungkar Nakir ya, Malik Ridwan dan seterusnya. Tapi yang 4 ini adalah yang terbesar yang diciptakan lebih dulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bila kita sudah memahami ini, mudah-mudahan menimbulkan kesadaran di dalam diri kita bahwa bagaimanapun kita tidak bisa berlepas diri dari interaksi dengan para malaikat. Hakikatnya sebetulnya kita berinteraksi dengan malaikat. Malaikat itu berinteraksi dengan kita, hanya kita tidak menyadari. Ya, termasuk ada malaikat-malaikat yang senantiasa setiap hari mendampingi kemana kita pergi, yang berada di kanan kita dan yang satunya di kiri kita. Mereka tidak mau mendekat kecuali di 2 tempat, ketika di kamar mandi WC, dan ketika jima suami istri, dia nggak mau dekat. Selain itu dia datang. Kita nggak bisa lolos dari pengamatan mereka. Setiap hari dikawal dan dicatat setiap perbuatan kita, kemudian dilaporkanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti pada kesempatan berikutnya insya Allah ini akan kita bicarakan. Demikianlah saudara-saudara sekalian untuk penciptaan malaikat yang pertama pada kesempatan malam ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan sekaligus menjadi renungan yang pada kesempatan berikutnya ini menjadi introspeksi bagi diri kita, agar kita lebih mawas diri di dalam bersikap keseharian. Ternyata kita ini ada yang mengawasi ya di dalam kehidupan kita, karena nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Setiap apapun yang kita lakukan di dunia ini akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah di akhirat kelak, karena begitu banyaknya saksi-saksi yang dikirimkan oleh Allah ya, kepada kita semua. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekeliruan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.